Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, seperti biasa pagi ini kita analisa market dulu ya. Semalam sedikit nge-review ADP Amerika Serikat dirilis positif di angka 400 sekian, ya, untuk forecast-nya 300-an. Dan kita lihat semalam juga pergerakan dolar cukup signifikan naiknya, tapi tertahan di area resisten. Dan untuk produk-produk yang lain atau instrumen lain kita lihat seperti emas itu malah naik ya, karena kalau saya lihat secara teknikal memang pergerakannya mencapai level support harga di 1745 semalam. Makanya dia setelah menyentuh level tersebut harga emas malah naik. Jadi sama-sama naik, dolar naik, harga emas naik. Karena satunya pengaruh kenaikannya karena data fundamental, yang emas kenaikannya dipengaruhi oleh teknikal itu sih. Nah, so untuk hari ini ada beberapa data juga yang akan dirilis ya hari Kamis ini tanggal 7 Oktober 2021. Ada dari kawasan Eropa. Ini ada catatan rapat kebijakan moneter ya dari ECB, Europe Central Bank, yang akan dirilis nanti sore jam 18.30. So ini untuk impact-nya termasuk ke kategori high impact, kita bisa lihat bintang 3 ya. Dan selanjutnya nanti malam itu juga ada data klaim pengangguran awal dari Amerika Serikat jam 19.30, dan ini juga termasuk high impact. Kalau kita lihat dari forecast-nya, ini klaim pengangguran lebih kecil daripada sebelumnya. Sebelumnya 362.000, diprediksi berkurang menjadi 348.000. Dan untuk hari ini memang saya lihat datanya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu signifikan dari data ini, karena memang pasar itu menunggunya besok. Besok kan non-farm payroll ya. Non-farm payroll, ada juga tingkat pengangguran, dan rilis data rata-rata per jam. Besok semua akan dirilis, jadi kemungkinan besar hari ini pergerakan masih akan ikut teknikal, kecuali memang secara data yang akan dirilis ini ada perbedaan cukup signifikan daripada forecast. So untuk hari ini hanya dua itu kalau saya lihat ya yang bisa mempengaruhi volatilitas harga, walaupun secara fundamental pasar itu menunggu besok. Jadi teman-teman perhatikan yang trading hari ini jam 18.30 dan jam 19.30. Itu data untuk kalender ekonomi yang akan dirilis hari ini. Dan kita langsung masuk ke teknikal. Ya. Secara teknikal, karena semalam ada angka yang cukup positif ya pada rilis ADP, kita lihat pergerakan semalam itu sempat naik sampai ke level 94.4 indeks dolar, dan tertahan kalau kita lihat di sini karena memang masuk ke area resisten di harga tertinggi 30 September. Dan sekarang kita lihat harga cenderung koreksi. Namun sekali lagi kalau kita ngomongin tren untuk indeks dolar ini masih dalam tren kenaikan. Ada nggak potensi indeksnya turun? Masih ada. Kalau saya lihat dari teknikal, ini pergerakan harga memang cenderung untuk koreksi. Kita bisa lihat ini koreksi yang paling dekat mungkin sampai ke level 94. Ya, jadi untuk level koreksi indeks dolar itu 94 sampai dengan 93.9. Ini area supportnya, dan juga termasuk support yang cukup signifikan untuk indeks dolar, yang artinya secara teknikal kalau memang didukung oleh data-data yang positif, maka indeks dolar ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan sampai ke targetnya. Kita udah bahas dari kemarin bahwa target untuk resisten selanjutnya indeks dolar ini ada di level 94.7. Ini targetnya untuk minggu ini, kalau memang data-data ekonomi termasuk non-farm payroll besok dirilis positif. Gitu ya. Jadi hari ini kemungkinan besar untuk pergerakan harga masih dalam range yang sempit kalau saya lihat, karena memang tadi datanya tidak terlalu signifikan walaupun ada klaim pengangguran awal. Namun kalau rilisnya nanti ternyata sama, saya pikir tidak akan terlalu fluktuatif ya untuk
pergerakan indeks dolar. Yang artinya range untuk hari ini masih di level 94. 94.00 sampai harga tertinggi kemarin di 94.5. Sorry, 94.4 ya. Itu range-nya untuk hari ini, kemungkinan besar. Ya, jadi kalau ngomongin koreksi masih ada peluang untuk harga indeks ini koreksi lagi sampai ke level support ya. Ini ya, jadi untuk gambaran indeks dolar seperti ini teman-teman ya. Kita langsung masuk ke forex. Kita analisa dulu untuk euro. So, untuk euro, teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan kemarin sudah breakout dari support ya. Karena memang secara tren untuk euro ini turun. Jadi teman-teman lihat harga sekarang ada di level 1.1550-an. Dan kemarin level pentingnya ini merupakan level support yang udah di breakout. Artinya level sekarang pergerakan harga masuk ke area resisten. Dan secara garis besar, kalau kita tarik lagi trend line, ini sudah bisa ditarik trend line, apalagi di time frame 1 jam, ya penurunannya cukup kuat ya, atau peluangnya untuk harga ini turun cukup kuat. Kalau saya lihat untuk target penurunan selanjutnya pada euro ada di level 1.1500 ini ya. Ini 1 jam pun udah kita bisa tarik trend line. So ada 2 trend line di atas satunya. Yang tertinggi ini adalah time frame 4 jam dan yang 1 jam ini kita bisa lihat kita juga bisa tarik garis di sini. Artinya di sini udah jadi resisten. So, untuk level resisten yang paling dekat untuk euro adalah di level ini ya. 1.1579 atau 80 ya. Nah, ini adalah area resisten untuk euro hari ini. Ingat nanti malam jam 19.30 ada catatan moneter yang jika memang rilisnya negatif ya atau catatannya negatif ya artinya secara tren untuk euro ini masih akan lanjut turun. Jadi kalau saran saya kalau teman-teman mau trading euro ambil aja posisi sell di level 1.1580. Ini adalah area sell-nya ya karena saat pertama ini adalah area support yang udah berubah jadi resisten dan kedua ini dihalangi oleh resisten dari downtrend line. So level ini cukup kuat untuk menahan kenaikan euro. Jadi tunggu dulu harga koreksi positif ke level ini teman-teman bisa sell. Bisa sell dengan target teman-teman bisa cari harga terendah kemarin di sini atau support yang penting di sini 1.1500 ya. Jadi untuk target sell-nya kita ambil dulu yang pertama di level terendah kemarin di 1.1530 ya untuk target sell-nya. Atau yang kedua sampai ke level support penting ini atau support kuatnya di 1.1500. So, untuk hari ini rekomendasi untuk euro teman-teman cari posisi sell di atas, sell di resisten. Ya, karena secara teknikal sekali lagi supportnya udah di breakout. Support ini udah di breakout. Jadi kecenderungan untuk euro masih akan coba ke bawah lagi. Gitu ya gambaran untuk euro. Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup jelas ya? Ini juga saya lihat sedikit yang trading euro. Tapi ini gambarannya bisa teman-teman aplikasikan ke MetaTrader untuk tahu range atau area-area resisten untuk masuk pasar di pair euro. Sebentar. Oke, selanjutnya kita ke sterling. Ya. Sterling ya, sempat kemarin breakout. Namun kembali terkoreksi. Kalau saya lihat memang ini koreksi yang wajar setelah pergerakan harga breakout. Yang artinya memang harga ini mencari level demand. Dan kita bisa lihat bahwa level demand untuk sterling ada di level ini, di area ranging ini. Di level 1.35
1.3550 ini merupakan level support untuk sterling. Dan ini juga merupakan support yang signifikan ya, karena kita lihat ini pergerakan harga tertahan nih setelah kemarin dikoreksi. Setelah naik ya dari level 1.3640-an turun lagi sampai ke level 1.350-an. So artinya area ini menjadi area yang cukup penting untuk sterling. Secara tren ya, ini untuk sterling ini ada potensi ini udah berbalik arah karena kemarin sempat di breakout. Kita bisa lihat ini trend line-nya. Trend line menurun ini udah di breakout dan harga terkoreksi. Artinya ini ada punya chance atau punya peluang untuk harga sterling ini kembali naik. Minimal atau paling tidak di harga tertinggi kemarin ya. Di harga 1.3650-an. Ini resisten penting juga. Nah, ini merupakan area supply harga. So, teman-teman untuk sterling, selama pergerakan harga masih di atas 1.3530 ya, atau di atas harga terendah kemarin, teman-teman bisa cari posisi buy. Ini rekomendasi dari saya, karena range-nya pun hari ini masih dalam pergerakan kemarin ya. Harga terendahnya di 1.3550 untuk bawah, dan untuk atas 1.3540. Itu range-nya untuk hari ini. Ya, saran saya sih nanti teman-teman cari aja harga buy kalau mau beli sterling di dekat-dekat harga terendah kemarin 1.3550, teman-teman cari posisi buy di situ. Kalau saya lihat ini cari demand aja atau harga dikoreksi untuk mencari demand, kemudian baru melanjutkan kenaikan di level tertinggi atau resisten pentingnya di 1.3650. Nah ini ya. Nah jadi ini range-nya untuk hari ini. Bawahnya harga terendah kemarin dan di atas adalah harga tertinggi kemarin. Ini masih range dari sterling. Ada yang trading sterling? Belum? Spartan belum ada? Oke, yang lain? Ngangguk ini apa? Enggak. Trading sterling? Enggak, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke Nasdaq dulu deh. Ya, Nasdaq kenaikan cukup signifikan ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa pergerakan harga mencapai level support daily dan support kuat. Artinya di sini punya peluang ya untuk harga Nasdaq ini kembali untuk naik, dan kita lihat memang pergerakan harga 2 hari dan 3 hari terakhir itu tertahan pada support pentingnya di 14.400-an. Sekarang harga ada di 14.800 untuk Nasdaq, dan kecenderungan pergerakan harga masih akan ke atas. Kalau saya lihat untuk target kenaikan Nasdaq itu ada di level ini ya, 15.150. Ini target kenaikan Nasdaq setelah menyentuh area support kuatnya. Ya, karena level ini pertama ada trend line, downtrend line yang berfungsi sebagai resisten. Yang kedua di sini ada level ranging harga. So untuk Nasdaq ini range-nya dan ini targetnya ya. Kalau teman-teman mau ambil posisi sell, ya selagi pergerakan harga masih berada di bawah dari downtrend line ini, teman-teman bisa sell. Saran saya sih di 15.100. Kalau mau coba sell silakan ya. 15.100 sampai 15.150 ini area jual. Ingat sebentar lagi itu udah November ya. Mungkin tapering akan dilakukan di November. Sebagian besar indeks saham atau saham-saham Amerika Serikat itu berpotensi untuk koreksi. Mungkin koreksi yang besar ya. Jadi teman-teman kalau mau cari posisi sell silakan. Dan ini range ini atau area ini, area resisten ini untuk trading jangka pendek, bukan untuk jangka panjang ya. Itu tinggal tunggu pergerakan harga sampai ke 15.100 untuk cari posisi sell. Ini resisten yang cukup kuat. Untuk resiko, ya teman-teman bisa atur aja di 15.250 ya, atau di
di 15.300 dan untuk stop loss-nya. Kalau mau ambil posisi sell. Iya, ini gambarannya untuk Nasdaq. Iya. Kalau mau ngambil koreksinya, paling nggak saya nggak ngomong untuk jangka panjang ya, tapi ini untuk koreksi harga. Di area 15.100 sampai 15.150 itu kemungkinan besar akan ada reaksi seller. Ya, koreksi sampai sini baru naik lagi, atau dia bisa balik lagi ke harga terendah. Yang jelas, kalau kita lihat dari resisten ini resisten yang cukup penting juga level ini. Tapi kalau dia sudah lebih tinggi daripada resisten ini, artinya pergerakan nanti akan lanjut naik. Ya, karena secara tren besar pun Nasdaq ini masih naik. Ya, jadi yang kita cari dari Nasdaq ini adalah koreksi-koreksi harganya pada level-level resisten dan support penting. Gitu ya untuk gambaran Nasdaq. Bisa jadi referensi teman-teman untuk trading hari ini. Saran saya sekarang sih wait and see, nunggu dulu sampai dia ke atas. Kita ke oil ya. Oil sudah kita tandai kemarin bahwa level 79 ini merupakan level resisten. Setelah 77 atau 76.9 ya, resisten selanjutnya ada di 79-an. Jadi kita bisa lihat 79.5 ini adalah harga tertinggi atau area resisten pada Oktober 2014. Dan kemarin ketika pergerakan harga sampai ke level tersebut terjadi tekanan seller yang cukup signifikan. Kalau saya lihat tutupnya pun, ya kalau kita lihat tutup candlestick kemarin, ini udah muncul rejection ya, bearish engulfing ya. Saya perbesar dari time frame daily. Teman-teman perhatikan level ini. Jadi sebenarnya yang ngambil sell karena kemarin kan kita bahwa area tersebut adalah area sell. Dan kalau teman-teman ngambil di 9 atau 78 itu dapat harga bagus. Nah ini udah muncul engulfing nih. Artinya kemungkinan besar untuk hari ini pun minyak ini masih akan terkoreksi. Masih akan terkoreksi dari pola ini ya. Dan kalau kita ngomongin koreksinya sampai mana, tentu kita akan lihat dulu resisten-resisten yang kemarin udah di breakout, yang sekarang fungsinya udah menjadi support harga. Di sini, level ini, oke, 76.9, ini udah di break hari ini, ya karena rendahnya pun atau harga sekarang pun di 76.6. Artinya ini pergerakan harga akan mencari support selanjutnya. Kalau saya turunkan time frame sampai ke 4 jam, mari saya hapus dulu biar nggak bingung. Ini resisten kemarin, artinya udah di breakout ya. Itu nggak valid. Nah, di sini ya. Nah, area ini, kalau saya lihat di area ini, 76.1 ini ada area ranging juga. 76.1 sampai 75.5 ya. Ini potensi koreksi harga sampai sini dulu untuk yang pertama. Area ini. Nih. Nah, ini ya. Ini koreksi pertamanya mungkin sampai level ini 75.3 atau atasnya 76.1 ini level koreksi yang paling dekat. Kalau level ini ternyata demand-nya nggak terlalu besar, maka potensi penurunan selanjutnya ada di level 74 di sini ya. 74.3 sampai dengan support yang cukup kuat ada di level 73. Sampai level 73 ya. So, kalau kita ngikutin range harian minyak, sebenarnya 2 poin itu sudah cukup besar. Artinya kalau sekarang harga di 77 atau 76, maka potensi penurunan hari ini bisa sampai ke level ini ya, 75-an. 75 sampai 73 itu udah mungkin maksimal ya. Dari 77 ke 73, 4 poin itu mungkin udah maksimal untuk hari ini. Nah itu ya. Jadi kecenderungan hari ini, karena kemarin tutupnya ada muncul bearish engulfing, maka penurunan potensinya lebih besar untuk minyak. Tentu saja penurunan ini hanya koreksi harga, mencari area demand lagi. Saya pun belum tahu apakah di level 75 menjadi demand yang kuat, atau support yang kuat, atau level 73. Mudah-mudahan 73. Kita bisa beli lagi di bawah ya artinya ya. Karena kalau kita ngomongin tren, minyak ini masih
dalam uptrend karena masih pergerakannya di atas dari uptrend line. Ini ya. Nih. Kita lihat nih, ini ada area flag di sini. Tadi saya bilang di 76.1 sampai dengan 75.3 area demand. Kalau memang area demand ini tidak kuat atau demand-nya sedikit, maka penurunan selanjutnya ada di level 74 sampai dengan 73. Nah, 73 ini merupakan level support yang kuat. Artinya kalau teman-teman mau buy minyak, saran saya sih buy saja di level 73 nanti. Ya, di atas level itu mau 74, 75 saya belum merekomendasikan. Karena ada potensi pergerakan harga koreksi ya sampai ke level ini. Sampai ke level ini karena ini pertama adalah historical terendah di 30 September, yang kedua adalah support dari uptrend line. Jadi ini level yang kuat untuk menahan penurunan harga minyak. Ideal belinya di situ. Kalau teman-teman mau jual, saran saya sih jual minyak. Ya, kalau memang dia sempat naik lagi ke atas 78, itu udah bisa jadi area jual ya sekarang. Selagi pergerakan harga tidak melewati harga tertinggi kemarin di 79 poin berapa 5 ya. Kalau saya lihat di sini 79.9 resistennya. Ini aja deh kita batasin di 80. Jadi selagi pergerakan harga belum sampai ke 80, teman-teman bisa cari posisi sell. Ya. Kalau kita ngomongin harga terbaik, maka di level 78, ya 78 itu teman-teman udah bisa jual. 78.1, ya, mudah-mudahan jadi head and shoulders. Kita nggak tahu nanti apakah sempat naik ke atas dulu untuk membentuk bahu kanan ya, atau langsung turun lagi. Karena dari konfirmasi candlestick pun bearish engulfing itu menunjukkan tekanan sellernya cukup kuat di level 79. So 78 area sell ya. Sell di 78 sampai dengan 79 atau buy di 73. Itu pilihannya untuk minyak saat ini. Support terdekat saat ini ada di 76.1. Gitu ya. Cukup jelas untuk minyak, teman-teman? Jelas? Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Gambarnya cukup jelas. Dan mudah-mudahan harga lanjut turun lagi. Saya juga mau ambil soalnya. saya ada sell di 78. 78 lebih lah ya. Ya karena itu saya lihat harga tinggi ya. Jadi saya sell juga 78. Makanya saya berharap juga turun. Tapi nanti di 73 akan saya ambil. Makanya naik lagi. Oke ya. Kita lanjut ke emas ya. Oke. Nah, ini kemarin udah saya tandain ya. Saya ulas lagi. Ini teman-teman perhatikan. Perhatikan yang trading emas ya. Kemarin harga, beberapa waktu yang lalu harga sempat breakout dari falling wedge, kemudian terkoreksi. Ya. Kalau saya kemarin bahas bahwa level ini, level 1745, ini ya, ini kan sebelumnya resisten ya, yang sekarang fungsinya sudah berubah jadi support, merupakan level demand atau support kuat pergerakan harga. So, semalam, ketika harga turun sampai ke level ini terjadi pembelian yang cukup signifikan, walaupun kita lihat data ADP-nya positif. Makanya saya bilang, kalau teknikal yang cukup signifikan itu kadang-kadang berita itu tidak akan terpengaruh, apalagi berita tentang ADP kecuali non-farm payroll ya. Makanya di sini ketika harga turun sampai ke level ini sudah banyak pembelian karena ini merupakan area support penting ya, level support penting. Kalau teman-teman mau trading, teman-teman tolong perhatikan level-level penting seperti ini. Ini level penting semua nih. Artinya kalau harga sudah di breakout, ketika harga balik lagi ke level ini itu akan jadi tekanan lagi. Makanya yang saya bilang, selain kita perhatian sama support dan resisten, teman-teman perhatikan sumbu. Kalau muncul sumbu di area seperti ini artinya tekanan sellernya kuat. Makanya ketika ini muncul, tekanan sellernya kuat ke bawah lagi. Termasuk ini, ketika ini kan sebelumnya menjadi area support ya, kemudian di breakout, artinya udah jadi resisten. Nah di level ini, makanya harga terkoreksi lagi. Paham ya? Ini support, di breakout oleh ini, ketika harga naik, tertahan lagi. Nah, ketika ini di break, artinya ini udah jadi lantai. Ya. Nah, ketika harga bergerak ke sini, kita lihat di sini ada bullish engulfing. Nih, perhatikan semalam candlestick-nya
Ketika sampai ke level ini, 1745 muncul bullish engulfing. Sama seperti minyak tadi ya. Kalau minyak tadi bearish engulfing, kalau yang ini bullish engulfing. Artinya candlestick selanjutnya berpotensi untuk bullish lagi. Kalau minyak tadi itu baru candlestick pertama tuh bearish-nya. Artinya hari ini pun kemungkinan akan turun lagi candlestick-nya. Nah, turunnya sampai berapa banyak kita nanti lihat tutup marketnya. Nah, kalau untuk emas ini jelas di sini ada bullish engulfing, artinya pergerakan harga masih akan cenderung naik. Ini naik, kemudian tertahan di level ini karena ini masih termasuk resisten. Teman-teman perhatikan. Ini resisten, di breakout jadi support, di breakout jadi resisten. Ya, jadi ini tahanannya nih. Kalau saya gambarkan secara jelas seperti ini. Tentu ini di time frame yang lebih kecil ya, bukan di time frame besar. Kalau teman-teman lihatnya di 1 jam ini akan lebih jelas nih. Support dan resistennya. Ya, ini ya. Nah, ini area pentingnya di sini. Coba teman-teman lihat dari sini ceritanya. Resisten di breakout jadi support, di breakout lagi jadi resisten, makanya tertahan. Tapi karena di sini ada mother bar, istilahnya itu mother bar, karena di sini bullish candlestick-nya signifikan, maka pergerakan harga walaupun tertahan, ini koreksinya hanya sampai di level-level ini. Kalau teman-teman lihat di level ini, ya, ini udah jadi resisten yang udah berubah jadi support harga ini. Jadi kemungkinan kalaupun turun, penurunannya yang paling dekat sampai level ini. 1754. Ya, 1754 kemungkinan besar akan ada 1755 ya. Nih. 1755. Nah, itu ya. 1755 nih. Kemungkinan besar. Tapi kalau teman-teman mau cari flag, kalau saya sih sukanya lebih ke flag. Flag itu akan lebih bagus areanya. Ya, di 1 jam pun ini ada support flag ya di sini ya. Ini flagnya di sini muncul. Nah, ini support flag. Tapi kita cari dulu yang lebih kecil lagi time frame-nya. Iya, di sini ya. Nah, ini level ini. Selevel 1756 sampai 1753 ya, ini level flag-nya. Nah, jadi kalau mau cari posisi buy, ketika harga masuk ke level ini atau di area ini, teman-teman bisa ambil posisi buy ke koreksi. Jadi ketemu nih level pembeliannya, pas juga dengan area support ini ya. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini merupakan area support, dan kalau kita cari flag-nya 15 menit ada tadi masuk juga ke area flag. Artinya di sini akan ada reaksi harga. Saya belum tahu juga apakah ketika harga sampai ke sini lanjut naik lagi atau dia terkoreksi sedikit. Yang jelas di level-level ini akan ada reaksi harga. Makanya saya bilang kalau teman-teman tahu level-level penting, mencari satu poin itu mudah, saya bilang. Yang bikin sulit itu ketika sudah sampai satu poin kita pengen yang lebih besar. Itu yang susah ya. Jadi kalau teman-teman punya trading target yang jelas, cuma satu poin aja di area-area penting, mudah-mudahan dapat. Terus stop loss-nya di mana? Katanya mesti trading pakai stop loss. Stop loss-nya masih ada juga. Tapi risk-nya akan jauh. Ya. Teman-teman bisa pasang 10%, target 1% nih. Stop loss bisa 10%, bisa 10 poin atau 20 poin. Tetap ada kan? Tetap jelas kan? Tapi kalau kita ngomongin probabilitas, nyari 1 poin sama 10 poin, mudah yang mana? 1 poin dong. Artinya akan lebih mudah pergerakan harga nyentuh take profit daripada stop loss. Itu teorinya ya. Jadi kalau teman-teman mau trading, cari level-level penting, carilah 1 atau 2 poin di situ. Walaupun cuma 1 minggu dapat 1 area, satu kali, tapi kalau teman-teman dapat itu udah cukup besar ya, untuk persentase trading. Jadi nggak mesti tiap hari tradingnya, sesuaikan. Dan ini bisa teman-teman coba nih. Ya nanti kalau mau buy di level 1755, teman-teman lihat reaksinya. Karena kalau kita ngomongin dari polanya pun udah terbentuk pola yang bukan terbentuk pola yang baru ya, pola yang kemarin atau falling wedge itu udah di breakout. Jadi kemungkinan besar kalau saya lihat jangka panjangnya pergerakan harga ini akan mencari gelombang tertinggi
sebelumnya. Udah dibahas juga ya. Jadi kalau udah di breakout, maka pergerakan selanjutnya akan ke sini. Tinggal, nah berapa lama dia bermain di level ini aja kita belum tahu. Dia ranging dulu sampai berapa lama baru kemudian naik, ya. Atau bisa jadi besok non-farm payroll itu penentuan untuk pergerakan harga emas. Non-farm payroll negatif atau random, ya bisa jadi harga up ke sini. 1776 sampai 1786 itu target kenaikannya, kalau saya lihat. Karena itu adalah merupakan gelombang terdekat pergerakan harga. Ya. Tapi bisa nggak harga kembali terkoreksi lagi? Ya bisa kalau data-datanya, data-data Amerika Serikat semuanya bagus ya. Pasti terkoreksi lagi. Tapi untuk pergerakan harga sampai ke level 1724 minggu ini saya pikir agak sulit. Karena di level-level ini supportnya banyak. 1745 yang kemarin di support juga. Kemudian di sini ada juga 1736, 37. Ini level terendah sebelumnya di support juga. So, walaupun datanya bagus, kemungkinan besar koreksinya tidak akan terlalu dalam. Ya, kecenderungan, tapi kalau datanya jelek Amerika Serikat, kenaikan akan lebih signifikan. Ya, jadi emas itu beratnya naik kalau saya lihat daripada turun. Lebih kuat untuk potensinya naik daripada koreksi turun. Ya, saya hapus aja ini karena itu time frame kecil, jadi nggak terlalu banyak garis. Ya. Gimana, sorry? Tapering. Iya. Oke, kalau kita ngomongin tapering, maka potensi harga emas ini akan turun. Ya, kalau kita ngomongin tapering, harusnya harga emas ini turun karena ekonomi kan kembali, tapering itu kan dilakukan kalau ekonomi stabil. Stabil, tapering dilakukan, kemudian nanti perlahan-lahan suku bunga dinaikkan, artinya ada optimisme untuk indeks dolar. Ya, kalau tapering terjadi, otomatis indeks dolar atau dolar itu akan banyak dibeli. Ya. Artinya dolar akan naik, kemungkinan besar untuk harga emas akan kembali turun. Nah, saya nggak tahu nanti di November, apakah pergerakan sudah sampai 1786 yang merupakan area resisten kan, atau dia cari ke level 1808 dulu sebelum dia turun lagi. Tapi kalaupun harga turun oleh tapering, saya pikir nggak akan terlalu signifikan juga. Artinya kemungkinan besar pergerakan harga emas itu masih di atas level 1675. Itu support kuatnya. Jadi kalaupun nanti turun ya mungkin 1675 itu udah maksimal penurunan ya di November. Karena kalau kita ngomongin secara tren harga emas di akhir tahun, di November, itu memang sudah menjadi penurunan terakhir. Dan kalau saya lihat, 1675 itu support yang kuat. Ya. Jadi penguatan dolar mungkin juga akan menekan harga emas, tapi tidak akan terlalu signifikan. Karena trennya setiap tahun harga emas itu naik. Dan tahun ini, saya sih optimis untuk tutup tahun di Desember, ini pergerakan akan di atas 1.700-an. Bisa ke 1.800 atau sampai ke 1.900-an. Bahkan bisa ke 2.000-an. Kalau analisa saya pribadi ya. Coba kita lihat di time frame weekly, biar lebih jelas. Nih. Ini weekly udah saya tandain semua ya. Jadi per tahun, dari tahun 2014 kalau saya nggak salah, ini historical harga emasnya saya punya. Dan memang kecenderungan di Desember sampai Februari pergerakannya selalu naik. Selalu naik dari 2000 berapa nih? Iya, bisa dipengaruhi oleh itu juga, indeks juga ya. Nih, jadi di November tahun 2015 udah mulai up nih pergerakan harga. Memang sebelumnya pergerakan harga koreksi. Dari bulan Juni itu udah mulai koreksi nih, time frame weekly ya. Udah mulai koreksi, kemudian di November sampai Februari udah mulai naik. Ini juga sama kalau di tahun 2015, bulan November juga sampai Februari juga nih, Februari 2016. Naik juga hampir 200 poin lebih naiknya.
16 ya, 2016 Desember. Ini adalah penurunan yang paling rendah di tahun tersebut dan langsung harga naik sampai ke level berapa nih? 1.260-an ya di Februarinya. Jadi Desember sampai Februari emas selalu naik. Selanjutnya lagi di 2017 November juga sampai Februari juga ini naik 120 poin. 2018 Desember nih sebenarnya dari kalau 2018 ini Oktober udah mulai naik ya, udah mulai ranging dan kemudian naik sampai Februari juga cukup besar juga kenaikannya, ada sekitar 150 poin. 2019-2020 ini juga sama, Desember ya, November, Desember udah mulai naik sampai Februari. Kenaikannya cukup besar, 220 poin. Nah, 2020 sampai, ini nggak saya buat 2020 ini Februari ya. Nah ini yang tahun kemarin nggak terlalu besar ya, walaupun ini naik tapi nggak terlalu besar di bulan Februari ya. Ini Desember 30 November di harga 1.776 sampai dengan Januari kalau saya lihat yang tertingginya di 1.949. Ini 2020 sampai 2021 nih kenaikannya. Cukup besar kan? 200 poin lebih ya tahun kemarin. Nah, tahun ini kemungkinan besar ya, karena sebentar lagi udah masuk bulan November atau akhir tahun. Ini koreksi-koreksinya kalau kita melihat dari volumenya, volume pergerakan harga, teman-teman bisa lihat. Ini walaupun turun nggak terlalu signifikan turunnya. Nih. Nah, ini ada support kuatnya nih di 16, 75. Support kuatnya. Ya, kalaupun turun sampai dengan November atau Desember nanti kemungkinan hanya sampai sini kalau turun. Tapi kalau saya lihat kecenderungannya lebih kuat untuk pergerakan harga naik. Artinya sudah mendekati akhir tahun ya, biasanya akan terjadi kenaikan lagi untuk harga emas. Jadi kita lihat nanti. Ya, mungkin sentimen untuk pengumuman tapering hanya sesaat, bukan untuk jangka panjang kalau saya lihat. Mungkin turun tapi nggak untuk jangka yang panjang untuk emas ya. Artinya next-nya juga di Desember sampai Februari pergerakan secara historikal itu naik. Selalu naik setiap tahun. Itu ya, kita balik lagi ke tempo 4 jam untuk trading harian, itu untuk long term. Oke teman-teman, untuk emas ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas? Jelas ya? Oke, kembali lagi saya tanya nih untuk tim Spartan dari beberapa pair, yang mana yang paling besar peluangnya untuk kita tradingkan hari ini? Mas bisa, minyak bisa. Mas bisa, minyak bisa. Mas posisinya apa? Buy. Buy. Minyak? Sell. Sell. Sip. Ya. Kalau diamond, minyak ya. Minyak lebih besar chance-nya untuk turun ya, di posisi sell. Garuda? Oil juga. Oil juga ya. Dari kemarin memang kita analisa oil bakal turun ya. Dan hari ini pun masih sama, chance-nya untuk oil itu lebih besar daripada yang lain. Bukan yang lain nggak ada peluang, ada juga. Tapi kalau melihat pergerakan secara teknikal yang lebih jelas, itu oil dari pola-pola yang sudah terbentuk. Oke teman-teman ya, untuk review atau analisa market kita hari ini saya akhiri ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dan kita bertemu lagi besok di analisa market harian. Tradinglah dengan bijak, selamat pagi, dan salam profit. Thank you semuanya.